Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Optik Widya Estetik dari Prodi Kesmas UM Pontianak. Apa kabar semuanya? Salam sehat. Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap sehat, hanya Allah prokes dan ya selalu berdoa terus untuk kesehatan kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini mata kuliah ekonomi kesehatan. Last but not least, ya, saya akan menyampaikan tentang evaluasi ekonomi kesehatan. Baik, langsung saja. Sebelumnya kita membahas tentang CBA atau Cost Benefit Analysis. Nah, CBA itu merupakan bagian dari evaluasi ekonomi kesehatan. Evaluasi ini kenapa harus dilakukan? Karena jika kita melihat gambar di sini, ternyata untuk bidang kesehatan itu sebenarnya banyak sekali program atau hal-hal yang terkait dengan intervensi yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Jika kita punya banyak uang, kita bisa lihat di gambar di sini. Seandainya memang ada suatu penyelesaian masalah atau intervensi yang terkait dengan masalah hipertensi, kemudian masalah tentang kegemukan atau obesitas, di mana di situ berarti kita harus mempunyai program untuk menurunkan berat badan, ya kan? Dan kemudian ada juga permasalahan terkait dengan kanker, sehingga gimana caranya supaya kanker ini bisa terdeteksi secara dini. Nah, kalau misalnya uang dari suatu institusi kesehatan sebagai pelayan kesehatan, jika memang ataupun bahkan pengguna, ya, maksudnya user, bukan hanya penyedia dalam hal ini, ketika uang itu dalam jumlah yang banyak, mungkin program ini akan pasti dilaksanakan semua dan pasti disediakan semua oleh penyedia layanan, seandainya kita memandang ini adalah sebagai penyedia layanan. Akan tetapi kenyataannya baik itu penyedia ataupun user dari layanan kesehatan itu sendiri, ternyata mereka punya batasan finansial. Limited of money-nya itu memang ada, sehingga mereka harus pandai untuk memilih dengan cara menganalisis data ini. Untuk analisisnya memang lebih kepada penyedia layanan kesehatan, sehingga mereka bisa memperhitungkan ya bagaimana benefitnya, baik itu secara keuangan ataupun benefitnya itu sendiri seperti apa, atau outcomes-nya itu seperti apa. Sehingga kalau misalkan kita bisa melihat gambar di sini, kalau misalnya dengan limited money-nya, dengan kondisi keuangan pada faktualnya, mungkin tidak bisa semuanya dilaksanakan, tapi hanya salah satu yang ketika di situ memang hasilnya adalah most benefit atau paling menguntungkan. Nah, kemudian ternyata dalam evaluasi ekonomi ini ada 4 tipe. Ada cost minimization, cost effectiveness, cost utility, dan cost benefit yang kita minggu lalu sudah bahas. Kemudian dari sini kita bisa comparing, kita bisa membandingkan dari sisi pembiayaannya seperti apa dan bagaimana dengan efek atau dampak atau outcomes-nya seperti apa. Nah, mungkin untuk pengertiannya bisa kita baca di sini bahwa untuk minimization analysis atau CMA, ini adalah teknik analisis ekonomi untuk membandingkan dua pilihan intervensi, ya, lebih yang memberikan hasil kesehatan untuk mengidentifikasi pilihan yang menawarkan pilihan pilihan. Dalam hal ini kita nanti ini ada contohnya, ya, ini ada contohnya, jadi nanti kita bisa lihat secara ini, tapi kita mungkin perlu tahu definisinya atau batasannya seperti apa. Kemudian CBA ini minggu lalu kita sudah bahas, sehingga nanti kita akan lebih membahas di cost analysis yang selain CBA. Yang jelas kalau CBA kita benar-benar menghitungkan cost dan benefitnya dari suatu program atau intervensi kesehatan. Kemudian cost effectiveness analysis. Nah, ini nanti yang sedikit menarik karena memang pada kegiatan atau pada perkuliahan yang ada di Kesmas, kita
dalam praktek belajar lapangan kita mahasiswa dituntut untuk bisa menentukan intervensi yang mana yang paling efektif untuk bisa dilaksanakan. Nah, dari sini kita bisa melihat dari batasannya bahwa CIE ini adalah teknik analisis ekonomi untuk membandingkan biaya dan hasil atau outcome relatif dari 2 atau lebih intervensi kesehatan. Pada CIE hasil diukur dalam unit non-moneter. Nanti kita bisa lihat apa ini contohnya langsung ya. Dan kalau misalnya kita membaca batasannya mungkin sedikit lebih bingung, tapi ketika kita bisa melihat contoh sederhananya mungkin nanti akan bisa memberikan gambaran. Kemudian cost utility analysis. Ya, ini teknik ini sedikit kita melihat secara komprehensif bagaimana kualitas hidup dari seseorang atau pasien berdasarkan dari intervensi yang dipaparkan. Sehingga di sini kita bisa baca bahwa batasan CUE ini adalah teknik analisis ekonomi yang menilai utilitas atau daya guna atau kepuasan atas kualitas hidup yang diperoleh dari suatu intervensi kesehatan. Kegunaan diukur dalam jumlah tahun dalam keadaan sehat, sempurna ya, sehat sempurna, bebas dan kesehatan. Nah, ini kita menggunakan POLI. POLI ini adalah indikator pengukuran untuk kualitas hidup. Sebenarnya banyak sekali, nanti kita bisa browsing ya, searching bahwa banyak sekali instrumen yang kita bisa gunakan untuk mengukur suatu kualitas hidup, kualitas kesehatan. Oke. Nah, sebelum kita kepada contoh, mungkin ya ini mengingatkan saja bahwa ternyata biaya itu memang ada beberapa yang memang kita harus paham bahwa dan ini mungkin akan digunakan untuk memperhitungkan terutama pada CBA ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa ada direct cost, ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung, indirect dan intangible atau biaya-biaya yang memang ini tidak akan sulit untuk dimulaikan. Kalau kita lihat gambarnya di sini, direct cost itu mungkin yang berhubungan langsung penting dengan kegiatan intervensinya, misalkan obat-obatan, kemudian peralatan yang dibutuhkan untuk pengobatan, kemudian gaji perawat yang atau tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan intervensinya, dan bahkan biaya transfer untuk mendapatkan intervensi. Nah, bagaimana dengan indirect cost? Indirect cost ini secara tidak langsung tentunya. Jadi kalau misalkan bagaimana this wages due to illness ini, misalnya bagaimana dia bisa urusan gaji yang berkurang karena sakit adalah indirect cost yang kita tidak pernah pikirkan bisa jadi seperti itu. Ya, banyak sekali contohnya yang mungkin nanti bisa dicari sendiri dengan teman-teman yang sudah bekerja ya, mungkin nanti bisa ya mencoba untuk latihan dengan kondisi di tempat kerja masing-masing, seperti apa indirect cost-nya, seperti apa direct cost-nya. Oke, dan intangible ini adalah seperti rasa sakit, kemudian suffering ya, pokoknya yang susah untuk menilai karena itu adalah intangible cost, tidak terukur sebenarnya. Oke. Nah, yang pertama ini adalah CMA ya, cost minimization. Ketika kita melihat di sini, same medication by different manufacturers. Ya, jadi obatnya ini sama. Jadi misalkan kita sedang blood
blood pressure tadi ya, atau mungkin salah satu tadi yang terpilih misalnya yang tadi menurunkan berat badan, program diet misalnya. Nah ini obatnya sama isinya gitu, tapi dibuatnya oleh perusahaan yang berbeda misalnya, tapi isinya sama dan harga tentunya juga berbeda. Nah dari sini ketika kita dari melihat judulnya adalah cost yang paling minimal, berarti itulah yang paling benefit. Nah untuk yang kedua adalah cost effectiveness. Ini adalah contoh salah satunya yang untuk kita bisa melihat seberapa efektif program yang kita pilih. Nah, ini nanti saya juga akan menjelaskan mungkin di akhir setelah saya memberikan gambaran secara singkat tentang 4 item tadi. Cost effectiveness di sini kita contohkan adalah ketika kita mempunyai 3 intervensi atau kegiatan intervensi ataupun program intervensi yang berbeda. Nah, outcome-nya itu kita harapkan salah satu ini mana yang lebih benefit gitu. Ya, mana yang lebih benefit. Nah, natural units ini sebenarnya adalah outcomes yang diharapkan. Misalnya penurunan dari tadi blood pressure tadi, kalau memang masalahnya adalah tekanan darah tinggi. Kemudian cancer cases avoided, jadi bisa menurun misalnya, atau mencegah adanya kasus kanker, cancer misalnya. Nah ini adalah outcome atau capaian-capaian yang ingin dicapai dari, tapi pilih salah satu ya. Jadi kalau misalkan masalahnya itu bisa salah satu, natural units itu adalah masalah yang kita hadapi, bukan masalah, outcomes dari masalah yang kita hadapi. Kalau misalkan outcome yang ingin kita kehendaki reduction in blood pressure, atau misalnya penurunan dari tekanan darah tinggi, masalah tekanan darah yang tinggi, berarti masalahnya adalah terdapatnya kasus hipertensi, sehingga ada suatu intervensi sebanyak 3 item pilihan. Nah, mana kira-kira yang lebih benefit untuk bisa menurunkan masalah hipertensi ini? Nah, seperti itu. Kalau misalnya kanker, berarti ya intervensinya untuk kanker sama. Kilo loss ini artinya untuk diet ya. Nah, berarti di sininya mungkin sebelum ada intervensi ini, di sini adalah overweight, misalnya obesitas. Nah, di sini berarti kilos loss. Ya, dan ini years of life gain ini adalah bagaimana dia bisa bertahan hidup. Nah, ini masalahnya banyak, beberapa, maksudnya bisa bermacam-macam ya, bisa kena kanker, bisa pengobatan kegagalan pengobatan kanker dan lain sebagainya, atau ya itu intervensinya bisa berbagai macam, tapi masalahnya satu tetap ya. Nah ini adalah contoh dari natural units atau outcomes-nya. Baik, yang sebelah sini ini adalah contoh ketika saya mengambil salah satu masalah yang tadi kita sudah pilih di awal, weight loss misalnya. Untuk bisa menurunkan berat badan, ternyata ada 2 intervensi yang berbeda. Tujuannya sama, outcome-nya sama, common health outcome-nya sama, untuk kilos loss, untuk bisa menurunkan berat badannya. Yang pertama dengan menggunakan diet program, yang kedua dengan obat. Kira-kira seperti apa perhitungannya? Kita harus hitung ternyata. Untuk effectiveness tetap harus ada suatu pertimbangan dan mungkin perhitungan. Nah, perhitungannya mungkin bisa dilakukan seperti ini. Kita perhitungan benar. Kalau misalnya ingin menurunkan 2 kilo misalnya, kalau dengan program diet dibutuhkan uang sebesar $300. Nah, sini rupiah, anggap ya rupiah lah. Kemudian ini lebih tinggi nih turunnya 3 kilo, tapi uangnya juga besar juga di sini.
Nah, kita bisa rasiokan berapa sih sebenarnya per kilonya, ya kan? Harga per kilonya untuk bisa turun itu loh. Nah, ternyata ketika dihitung, ini namanya cost effectiveness ratio. Ya. Sehingga ketika kita hitung rasionya, di sini per kilonya itu $150, sedangkan untuk medicine ya, maksudnya untuk yang menggunakan obat itu ternyata lebih mahal, 500 rupiah atau dolar per kilonya. Ini seumpama ini bukan dolar ya, dolar pun juga nggak apa sih sebenarnya, tapi kita bisa tahu ya. Sehingga kita bisa melihat meskipun dia turunnya lebih banyak, tapi per kilonya lebih mahal. Sehingga kita bisa melihat bahwa oh ini adalah yang paling benefit, paling efektif. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah compare intervention with different health outcomes. Nah, ini bukan suatu hal yang sama, baik itu mulai dari intervensinya maupun outcomes yang semuanya berbeda, akan tetapi ini diperhitungkan dengan memperhatikan tentang quality tadi. Nah, quality itu adalah kualitas hidup, ya, kualitas hidup dari pasien atau masyarakat sasarannya. Cara perhitungannya gimana untuk quality ini? Quality ini quality adjusted life year. Nah, yang kita ukur ini adalah health interventionnya ya. Jadi intervensi kesehatannya itu kita ukur dia itu intervensinya itu benar mempunyai manfaat yang maksimal. Itu seperti apa? Kita memperhitungkan dari seberapa lama dia bisa bertahan hidup dikalikan dengan bagaimana kualitas hidup dia. Nah, kualitas hidup dia ini sendiri ini ada standar baku sebenarnya. Jadi ada banyak instrumen untuk mengukur kualitas hidup, quality of life. Ya, ada beberapa ketika nanti Anda misalkan browsing pengukuran quality of life, jadi atau instrumen quality of life itu akan muncul banyak sekali. Ya, mulai dari EQ, D5, L5 atau yaitu istilah-istilahnya. Ada saya nggak hafal ya, tapi ada beberapa item yang nanti mungkin saya bisa tambahkan untuk pengenalan tentang instrumen quality of life-nya. Nah, ini contohnya ketika kita ingin melihat berapa sih quality-nya. Misalnya suatu pasien diperkirakan dia bisa bertahan hidup sampai 5 tahun. Dan quality of life-nya ketika sudah dihitung hasilnya adalah 1. Satu ini bagaimana cara mengukurnya? Nah, itu karena banyaknya instrumen yang kita bisa gunakan, nah nanti mungkin bisa jadi standar pengukurannya juga berbeda. Tetapi yang jelas kalau untuk quality ini dia punya satu hasil dari quality of life itu 0 ini adalah yang paling buruk atau meninggal, dan 1 ini yang paling sehat, the best. Jadi akan tetapi ya ini adalah health utility measures ya. Jadi ini untuk bisa mengukur dengan penilaiannya seperti ini untuk quality of life. Akan tetapi ini sudah ada ya. Jadi ini nama-nama instrumennya. Jadi instrumennya sudah baku yang bisa digunakan teman-teman semua seandainya memang penelitiannya mengarah kepada quality of life. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa there are different ways to determine ratings. Jadi ada banyak standar pengukuran untuk bisa menentukan nilai dari quality of life atau kualitas hidupnya itu berapa. Gitu. Ya, jadi ketika
sudah dihasilkan quality of life-nya 1, berarti dikalikan menjadi quality-nya adalah 5 dan seterusnya seperti itu. Nah, akan tetapi kalau ini ya, bukan cost utility yang akan saya bahas, cost effectiveness ya, nanti akan ada tambahan bagaimana alternatif lain dalam mengukur cost effectiveness. Oke, yang terakhir ini adalah cost benefit. Pada dasarnya kita kemarin sudah membahas yang dimana kita ada step untuk bisa menghitung cost benefit analysis ini, di mana cost benefit analysis ini tentunya memperhatikan tentang cost dan benefitnya, semuanya dihitung. Dan di situ ada istilah willingness to pay. Kita mempertimbangkan tentang bagaimana user dan juga penyedia layanan kesehatan itu mempertimbangkan tentang benefit dari treatment yang dilakukan, atau bagaimana ketika dia bersedia untuk membayar untuk menghindari dari kesakitan, terpaparan sakit itu tadi, dan termasuk juga human capitalnya, dan mempertimbangkan bagaimana income dia, ya, dan seterusnya. Semua cost diperhitungkan, direct, indirect, dan seterusnya. Nah, sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa memang cost benefit analysis ini ada analisis yang paling komprehensif, sehingga di situ membutuhkan data yang cukup akurat. Harapannya memang dengan begitu bisa menjalankan metodologi yang tepat, sehingga hasil yang diperhitungkan tadi benar-benar menggambarkan bahwa keuntungan itu lebih besar daripada cost yang sudah keluarkan. Nah, pada akhirnya kita bisa melihat secara singkatnya bahwa perbandingan atau komparasi yang kita lihat di awal tadi, mulai dari JMA, JEA, JUA, dan JBA, itu kita bisa melihat dari outcomes-nya. Karena kalau cost tentunya semuanya memperhitungkan tentang segi keuangan. Nah, kalau outcomes-nya ini ya kita bisa lihat efeknya itu adalah same outcomes. Hanya kita untuk yang minimize ini ya, kita mempertimbangkan tentang seberapa kecil atau mana yang paling kecil cost-nya untuk intervensi yang sama ya intervensinya. Oke, kemudian untuk yang cost effectiveness ini kita memperhatikan tentang bagaimana outcomes-nya, capaian dan menurunnya kasus. Kemudian cost utility ini efek yang diharapkan adalah quality-nya baik. Quality-nya menunjukkan bahwa dia mempunyai kualitas hidup yang baik, sehat. Sementara untuk cost benefit tetap keuangan, ya, cost benefit analysis ini outcomes. Sehingga ini kita bisa gambarkan bahwa untuk bisa melakukan suatu evaluasi ekonomi itu bisa sangat complicated, ya. Tetapi ya itu memang bagian dari suatu kegiatan ekonomi, terutama dalam bidang kesehatan ini sangat membantu kita untuk bisa memilih yang memang manfaatnya paling besar dengan cost yang paling kecil. Makanya di situ banyak sekali mungkin stratifikasi dan perhitungan-perhitungan, bahkan analisis yang sangat detail dan sensitif. Sehingga kita bisa melihat bahwa pentingnya evaluasi ekonomi ini adalah karena memang ini adalah tool atau ya hal yang sangat penting ya sebagai alat untuk membantu dalam mengambil keputusan bagi seorang pemimpin.
sehingga dia bisa melakukan satu alokasi dalam resources mana yang dibutuhkan priority untuk intervensi yang sudah dipilih melalui evaluasi ekonomi, sehingga kita bisa tahu yang mana tipe-tipe dari analisis yang sebaiknya dilaksanakan. Oke, kembali lagi ke cost effectiveness analysis karena ini yang mungkin lebih aplikatif pada saat teman-teman mahasiswa nanti melaksanakan praktek belajar lapangan. Nah, sebenarnya CEA ini sendiri ya batasannya tadi sudah dibahas sebenarnya ya. Tadi saya ulang, ini adalah salah satu cara untuk menilai program yang terbaik bila terdapat beberapa program yang berbeda dengan tujuan yang sama. Tadi natural unitnya tadi ya. Rasio dari total biaya dibagi dengan manfaat yang dihasilkan. Nah, manfaat ini bisa berupa uang ataupun nilai manfaat itu sendiri. Sehingga kita bisa lihat bahwa rumusnya cost effectiveness ini rasionya adalah total biaya dibagi dengan manfaat yang dihasilkan. Tadi sudah ada ya contohnya yang weight loss tadi. Nah, ini ketika kita menggunakan metode yang sedikit berbeda dengan yang tadi dicontohkan. Ini ada namanya metode PAHO. Pan American Health Organization menyampaikan bahwa pengukuran ini bisa dengan memang itu tadi C-nya itu community political concern ya. Ketika kita melihat bahwa memang kita harus mempunyai suatu gambaran bahwa ternyata di situ ada suatu data prevalensi ya, seberapa banyak sih penduduk yang terkena, kemudian keparahannya seperti apa, kerugian ekonomisnya itu yang timbul itu seperti apa, itu yang menilai adalah pihak yang terkait yang memang mengetahui tentang semua data yang diperlukan untuk menghitung efektivitas ini. Kemudian P-nya vulnerable itu kayak ketersediaan teknologi, tersedia atau enggak gitu sebenarnya. Kemudian baru apakah ini kalau di sini kehebohan masyarakat dan bagaimana concern mereka terhadap masalah yang terjadi, apakah ada kepanikan dan bagaimana mereka membuat suatu kebijakan, concern. Kemudian penentuan skor untuk setiap masalah dilakukan oleh expert. Nah, expert itu berarti bukan masyarakat biasa tentunya ya, makanya saya bilang tadi pihak terkait yang memang kompeten untuk bisa mengcover semua informasi. Mereka paham tentang situasinya, mereka paham tentang data-data yang ada. Nah, jadi langkahnya yang pertama adalah tulis daftar masalah yang didapatkan dari kegiatan analisis situasi. Ini juga bisa digunakan untuk kita memilih mana masalah yang paling urgent untuk dilaksanakan. Kalau misalkan jadi bisa memilih masalah, bisa juga memilih tentang intervensinya. Nah, kalau misalkan di praktek belajar lapangan ini dilaksanakan effectiveness analysis yang seperti ini. Jadi dalam BBL 1 kita memprioritaskan masalah yang muncul dengan menggunakan PAHO, dan nanti pada saat intervensi jika memang diperlukan bisa juga menggunakan PAHO untuk menentukan intervensi mana yang paling tepat. Nah, ini yang kedua langkahnya adalah tentukan expert yang akan dilibatkan dalam penyusunan
expert ya, benar-benar yang kompeten, ahli dalam menentukan nilai permasalahan. Yang ketiga, menentukan skor yang diperlukan yang dipergunakan dalam penentuan prioritas 1 sampai 10. Kemudian pemberian skor oleh expert, berarti tadi bukan 1 sampai 5 ya, tapi 1 sampai 10. Kemudian nomor 4, pemberian skor oleh expert untuk setiap masalah berdasarkan 4 kriteria PAHU yang tadi sesuai dengan rumusnya. Kemudian pemberian skor sebaiknya membandingkan antar masalah dengan kriteria yang sama. Kalikan skor sesuai dengan rumusnya. Tentukan prioritas berdasarkan urutan. Hasil yang paling besar adalah prioritas yang nomor 1. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan suatu ini ya, nah ini ternyata yang paling besar ini. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf jika ada kurang. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.